Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati segenap para guru, para asatid, ustadzat, khususon ummi kita, ibunda kepala desa, kepala madrasah, mohon maaf, kepala madrasah, segenap adik-adikku sekalian yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama menjalankan salah satu perintah Allah. Barang-barang kita lalu bersekolah, itu salah satu nikmat dan kita menjalankan perintah Allah. Dalam Al-Quran dijelasin, Allah Ta'ala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk ngapain? Untuk nyembah Allah. Untuk ngapain? Untuk kenal Allah. Salah satu di antara cara kita supaya kita tahu jalan kita menyembah Allah adalah di antaranya menuntut ilmu bareng-bareng. Maka bersyukur adik-adik sekalian, Allah berikan kita izin untuk bareng-bareng menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Ini nikmat si luar biasa. Ada dulu di Mesir, itu beliau nuntut ilmunya, umurnya kurang lebih 50 tahun baru nuntut ilmu, tapi jadi ulama besar. Kenapa? Karena kegigihan, kehebatan dalam menuntut ilmu. Apalagi adik-adik masih umur yang sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
Rasul alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Itu dijelasin dalam kitab At-Tadhkirah fi Dzikri Alamil Akhirah karangan Imam Al-Qurtubi. Itu ada seorang yang Masya Allah luar biasa, cewek ingas cantik luar biasa. Cewek ini meninggal dunia, mati. Ibundanya pengen bermimpi dipertemukan sama anaknya, pengen tahu kira-kira anaknya dikubur diapain sama malaikat. Mintalah kepada salah satu syekh, minta izin kira-kira apa yang dibaca supaya ketemu sama anaknya. Ternyata Masya Allah tabarakallah, benar ketemu dia sama anaknya dalam mimpi. Ternyata anaknya lagi disiksa di dalam mimpinya. Langsung kaget. Ini ibundanya langsung kaget. Biasanya dengan namun ngimpi lagi langsung nguras ya si kagetna. Tapi jangan takut adik-adik sekalian, ada cara tuh kalau mimpi jelek insya Allah jadi baik mimpinya, itu insya Allah ada caranya. Ternyata setelah itu diketahui anaknya lagi disiksa dalam kubur. Setelah itu ngelapor kepada Tuan Syekh, Tuan Syekh anak saya lagi disiksa dalam kubur, kira-kira apa penyebabnya, ngapain dia disiksa. Ini Tuan Syekh nggak tahu, bingung juga nih, nggak tahu. Setelah itu, ya Allah, tetua pendek, anak tersiksa dalam kubur kan. Ternyata benar. Mudah-mudahan saya ngimpilah ketemu anak sida, katanya. Benar. Ketika Tuan Syekh itu tidur, bermimpilah beliau ketemu sama anak yang tadinya disiksa. Dalam mimpi itu ternyata ini Tuan Syekh ini bertemu sama anak itu dalam keadaan duduk di singgasana yang sangat luar biasa. Ditanya, ente siapa? Oh, saya ini anak dari orang yang kemarin nanya sama pelunggu. Anak orang yang kemarin. Ya, kemarin kan ente disiksa. Iya. Tapi kenapa sekarang lagi dia berada di singgasana yang luar biasa? Oh, apa katanya? Ternyata kemarin itu benar, kami lagi disiksa dalam kubur. Tapi ternyata ada orang lewat di kubur kami. Orang itu enggak kami tanda, satupun di antara kami dalam kubur disiksa, enggak ada yang ketahui, enggak ada yang kenal orang itu siapa. Tapi dia baca salawat untuk kami. Kami yang ketika itu sekitar 500 orang lagi disiksa dalam kubur karena hadiah salawat dari orang yang tadi itu, yang lewat di kubur kami. Ternyata itu yang bikin kami enggak disiksa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang yang nggak dikenal baca salawat, diniatin salawatnya untuk orang yang udah meninggal dunia. Tanya teman-teman sih baca salawat adik-adik di TikTok doang main IP. Salawat baca. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini sungguh sangat luar biasa, halal bihalal. Dimana acara ini sangat luar biasa, salah satu momentum untuk kita bersama-sama memupukkan silaturahim satu di antara kita. Dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan, sesungguhnya ada 4 kata baginda Rasul kunci surga. Dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah, kata sahabat. Baginda Rasul, tunjukin saya amalan apa yang saya lakuin supaya saya masuk surga. Oh, ada 4 kata baginda Rasul. 1, anta'budallah wa la tusyrik bihi syai'a. Sembah Allah, jangan disekutukan. Kedua, ente laksanain salat, wa tuqimas shalah. Ketiga, waktu tiaz zakat, ente bayar zakat. Nah, keempat, wa tasilur rahimah, jangan sampai lupa sambung tali silaturahim. Nih adik-adik, kadang EP sini
terlalu apa genarana no baperan suka dikedi batuna dina sabab baturna kanggo. Nah adik-adik, nah jadi sambung tadi silaturahim. Bahkan tadi Masya Allah tabarakallah dibacakan oleh qari'ah kita itu ayat yang sangat luar biasa. Kan kita tahu tuh di antara apa tuh tujuan puasa, apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang bertakwa. Takwa ini dijelasin. Sesungguhnya takwa itu kalau dalam ayat yang dibaca tadi itu surah Ali Imran, kalau nggak khilaf 132 sama 100 berikutnya lah, atau 133 ayatnya yang tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Salah satu ciri orang yang bertakwa, satu dijelasin, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang gampang menafkahkan rizkinya dengan si muda bersedekah. Kata Imam An-Nasafi dalam tafsir beliau Al-Quranul Jalil, nama tafsirnya jilid 1, ternyata sedekah itu banyak model sedekah ada sekalian. Ada orang yang punya kepeng luwe, sedekah ngadu kepeng. Ada orang punya tenaga, sedekah pakai tenaga. Ada orang nggak ada uang, nggak ada tenaga, sedekah menggunakan ilmu. Makanya kata yang An-Nasafi, di antara sedekah yang paling hebat adalah sedekah dengan ilmu. Maka guru-guru kita, para asatidz kita, ustadzah kita di sini, Masya Allah setiap hari sedekahnya. Untuk siapa? Untuk adik-adik sekalian. Nah, kalau adik-adik sedekahnya kayak gimana? Sedekah pakai waktu EP adik-adik. Ngapain? Sedekah gunakan waktu EP untuk barang-barang, rajin untuk ilmu, sibukin diri aman untuk ilmu. Jadi adik sekalian, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan, apa kata beliau? Kalau nuntut ilmu ndendek maikna doang tapi cari capeknya juga. Kata beliau, malam yakun lahu bidayatun muhriqah lam yakun lahu nihayatun musyriqah, kata beliau. Apa artinya? Siapa saja ketika nuntut ilmu ndek narak lelahna ya selo-selo doang. Aja EP sekalian adik-adik, jangan hitung lelahnya nuntut ilmu. EP pagi berangkat jam berapa tadi berangkat? 6. Pulangnya jam berapa? Jam 1. Alhamdulillah, berapa jam jadinya? 7. 11 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam di sekolah. Itu dihitung oleh Allah Ta'ala, EP bersedekah, itu jam bersedekah. Saya sampaikan kemarin itu, dakak pengantok-ngantok di sekolah, tetap dihitung sedekah EP. Makanya datang aja sekolah. Nah, EP paham nggak paham, tetap dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. EP ngerti nggak ngerti pelajarannya, tetap dihitung oleh Allah Ta'ala. EP bersedekah bilang dulu. Apalagi EP paham, apalagi EP gunakan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Maka oleh karena itu, apa kata beliau seperti yang tadi, amun tenuntut ilmu no adik-adik dendek hitung lelah doang dengan demana adikan telelah bejulu. Kenapa? Karena kata beliau, siapa saja ketika nuntut ilmu nggak pernah ngerasain capek, nggak pernah ngerasain galau, nggak pernah merasakan nggak enak ketika belajar, oh katanya susah untuk mendapatkan kemuliaan nanti ke depannya. Maka adik-adik rajin belajar. Nah, rajin belajar. Sepulang dari sekolah ngapain adik-adik? Belajar apa tindo? Tindo nggak ada. Apa belajar ulangin pelajarannya. Main HP mana? La ilaha illallah. Kanggo main HP lagu bedeang waktu. Buatin diri waktu. Buatin diri waktu adik-adik sekalian. Belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Buatin diri waktu. Tahu yang namanya seorang yang namanya Habibi? Tahu? Sharon Habibi.
Dek Habibi kekasihku, Dek Habibi no presiden kita almarhum. Beliau itu masya Allah tabarakallah, kita tahu orang yang bisa bikin pesawat itu doang pulpen itu Tomina ya, apalagi pesawat yang begitu luar biasa nggak bisa kita bikin. Beliau itu diatur waktunya, ternyata ada dia sekalian. Beliau itu saya lihat aturan waktu beliau banyak belajar, membaca, menulis dan lain sebagainya. Amun EP nang kajana waktu EP gunain untuk belajar aja, belajar dan terus belajar dan minta doa sama orang tua. Nah, jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Kenapa? Ini salah satu cara EP bersedekah, bantu orang tua bersedekah. Kadang ada orang, mohon maaf, ada saya punya temen itu dia nggak mau sekolah. Kenapa? Saya kasihan, katanya orang tua saya capek nyari duit. Ternyata dia itu ya bingung. Sebenarnya adik-adik, orang tua itu syukur demen yang kita EP mun pepecu rajin bersekolah, makanya bikin orang tua kita demen. Oh, jadi kalau jadi seorang santri itu paling tidak pepina dengan toa tegeger, pina dengan toa tedemen, pina dengan toa tagih tulis sino, masya Allah demen doang kita itu. Kedua, jangan lupa cari ridho guru, cari ridho guru kita. Amun pewah mau dua ini aja aman insya Allah. Ridho Allah gampang, ridho orang tua hebat, ridho guru hebat insya Allah, ridho Allah gampang insya Allah. Nah, maka dari sekalian, nih gunakan waktu EP sebaik mungkin untuk barang-barang nuntut ilmu. Sekarang kita nuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i dalam diwan beliau, dalam syair-syair beliau, siapa saja yang ketika masa mudanya nggak mau nuntut ilmu, kata beliau, fakabbir alaihi arba'an, maka sembayangin wahya kana sembayang mayit watipa iya. Kenapa? Karena itu di narak gawena amun di tepecu nuntut ilmu papah tengene bajang ada dia sekalian. Maka ya, sebagai salah satu cara kita supaya masuk dalam orang-orang yang bersodakoh setiap hari, jangan lupa bilang jelu EP, sedekahkan waktu EP untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara rajin-rajin bersekolah, rajin-rajin ngaji, rajin-rajin mutolaah balik. Kedua, dijelasin wal kadhiminal ghaidha. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua itu bisa menahan amarah. Oh, adik-adik, ini takangku bocah-bocah gedak tipak batur ta. Jangan bentar-bentar pakai bahasa tetap manyun nyili baturna. Senyumin aja temennya, jangan ini nggak sapa-sapa, jangan. Oh, jadi kalau ada kekeliruan teman kita, tadi udah disampaikan sama umi kita, dimaafin. Kadang ada orang bilangnya lo neku maafang ya ngana. Emang ente nggak punya dosa salah, kita punya dosa salah. Jadi kalau kita tahu diri kita punya dosa salah, makanya kata para ulama ada beberapa yang harus kita ingat. Pertama, ingat kebaikan orang terhadap kita. Agan dende terbacat gedak tipa dengar, ingat kebaikan orang. Saya yakin walau bagaimanapun jeleknya orang, pasti arak bagusnya. Sudah sebut adik-adik misalnya maling, kita demen kita maling, parantia lengi, tapi paling tidak pasti dia itu pernah berbuat baik, paling tidak pernah berbuat baik kepada sesama malingnya. Yoso dengan yoga yang maling dengan nah, makanya itu tuh amonara dengan misalnya mina ita gadak tahan amarah EP, jangan macam-macam. Yang berikutnya wal afina 'anin nas. Ciri-ciri dengan si bertakwa si nomor telu sino gampang memaafkan. Buka hati selebar mungkin untuk saling memaafkan satu sama lain.
Oh, itu ada seseorang, saya sering sampaikan, para sahabat ini masya Allah tabarakallah, luar biasa. Ini sahabat ketika itu baginda Rasul duduk-duduk di masjid, disebut sama baginda Rasul, sahabat, ntar bakalan masuk nih ahli surga yang masuk. Ada orang masuk bener dengan sino ngenti-ngenti sandalnya, mentek-mentek sandal tamanang masjid, dicap oleh baginda Rasul orang ahli surga, padahal pakaiannya jamak-jamak. Besoknya ya Malik sebutnya si baginda Rasul, orang itu lagi yang kelihatan. Sampai 3 kali 3 hari berturut-turut baginda Rasul nyebut dengan sebutan yang sama, bakalan masuk, yang masuk itu adalah penduduk surga. Ya doang datang dengan sino. Lihat adik-adik, penampilannya jamak-jamak, denula bagus-bagus pakaiannya, denula santai pakaiannya. Tetapi apa kira-kira penyebabnya? Oh, ternyata ada sahabat pengen tahu, dia kepo nih, kira-kira ini sahabat nih, apa sih di antara amalannya kok disebut ahli surga sama baginda Rasul? Ah, ternyata ini sahabat ditanya, amalanmu apa? Dilihat, ternyata sholat tahajudnya jamak-jamak, dia sholat duha, tapi nggak kencang-kencang amat, dikit lah. Setelah itu diketahui, ternyata dia amalannya satu diantaranya, sebelum tidur selalu dimaafkan siapapun yang pernah menzoliminya pada hari itu. Nah, misalnya narak batur tawah jailin itu jelusino, sebelum tidur maafang ya. Dende ini jangan sampai ke bawah mimpi temannya yang kejelek itu. Dende adik-adik, oh maafin, sebelum tidur dimaafin. Kenapa? Ini yang menyebabkan ternyata sahabat itu dia dicap sebagai penduduk surga oleh baginda Rasul bukan karena ibadahnya yang hebat, enggak, tetapi ada satu, apa itu? Hatinya yang gampang memaafkan satu sama lain. Maka adik-adik, amonara kekeliruan bauturta, apalagi guru kita, misalnya wah gurun teman to ita, tetap maafang ya. Ini jarak dengan wana pantok si guru sekali selek-lek nende nasapa guruna, jangan. Itu mudaratnya bukan ama gurunya, loh itu tempat mudaratnya adik-adik. Nah oleh karena itu nggak mungkin guru kita itu mantok itu kecuali ino melena terlebih bagus. Nena mungkin pantok kita si guru ta kecuali yara kekeliruan ta. Maka adik-adik mau nawa mantok itu guru ta, syukur ada yang negur kita, yang ngangan itu semua. Nah adik-adik rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah, itu diantara tanda orang itu bertakwa, dijelasin tadi sama qari'ah kita. Berikutnya diantara tanda amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah itu ada 4. Satu diantaranya itu kata para ulama an-nasyaq fil ibadah, makin rajin ibadah. Mungkin orang-orang tua kita rajin ibadahnya ya pokoyan-pokoyan wajib, pokoyan-pokoyan sunnah dilakuin. Amun EP adik-adik ibadah EP diantaranya ibadah tamunita sebagai penuntut ilmu. Ngapain? Sering saya sampaikan, tetap rajin-rajin belajar. Ya ibadah EP. Para EP belajar non ibadah. Setiap kali buka buku ibadah. Setiap kali belajar ini dihitung ibadah. Setiap kali buka buku mutola'ah lek balik mutola'ah lekos ini sebagai salah satu langan tak meteride lengan sudah Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik amonita jadi penuntut ilmu, belajar berdoa. Nah sekadi ando ante belajar tenan luwe. Oh, rajin-rajin. Insyaallah tidak pernah bakalan rugi orang yang gemar belajar. Amun pe kita adik-adik saya, kalau EP lihat orang-orang sukses, maka lihat nggak ada orang sukses itu tidur mulu, nggak ada orang sukses itu kemudian baru sukses begitu loh paran penedeman ending.
lelah, capek nuntut ilmu, baru jadi orang sukses. Imam Bukhari misalnya, beliau itu nyari satu hadis aja kadang 3 bulan perjalanannya. Naleka sino meta sakit hadis 3 bulan perjalanan. Amun itende lengan balik sampai teh pira bulan peleka lengan balik sampai mualimat pira bulan. PP mau sebulan paling 30 menit atau pira no. Oh, artinya apa? Ulama-ulama dulu itu jadi ulama besar. Oh, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Lama beliau belajar. Bagus cara menuntut ilmu. Maka ipin adik-adik sekalian, belajar, nah bagus. Dan berikutnya seperti apa yang saya sampaikan yang kemarin-kemarin itu, kalau di luar Ramadan kemarin kita jaga akhlak kita pada guru-guru kita, maka sekarang lebih malik terjaga akhlaknya. Nah ngombe-ngombe angkunta, bagaimanapun rupanya guru kita tetap guru, nggak ada kemudian. Makanya kata Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan, saya siap menjadi budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walau 1 huruf. Kita guru-guru kita, ustazah kita ngajarin kita udah berapa huruf diajarkan kita setiap hari. Nah itu kata Imam Ali, saya jadi budak, mau dijual, mau di apapun, bagi siapa saja mengajarkan saya 1 huruf. Apalagi para guru-guru kita banyak diajarkan kepada kita. Maka oleh karena itu jaga baik akhlak kita, kemudian rajin-rajin belajar, jaga akhlak EP, terus belajar dan belajar. Kenapa? Dinagan rugi dengan siwah rajin belajar. Yang foto rugi mau rajin belajar. Rajin belajarnya bukan nanti adik-adik, dari sekarang. Dengan nengke terus sampai laun rajin belajar, sampai tertua, sampai pejari dengan jemaah tetap rajin belajar. Nah makanya ya kurang lebih adik-adik yang bisa tiang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan sama-sama berdoa, tapi sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu kepada kedua orang tua kita, semua guru-guru kita, para asatidz ustadzat kita, semua yang pernah menyumbang berjasa di madrasah kita, kemudian kepada Al-Mafurlah Maulana Syekh, kepada Umuna, kepada Tuan Guru Bajak, semua usratuz zainiyah, dan kepada kita semua. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dhakara. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla alalan daiman wa akhilla atqiyah, نرضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآخر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون، واغفر استر أنت أكرم من ساتر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني ونهضة الوطن، واحفظنها دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن، وانصرنهم في العشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني ونهضة الوطن، واحفظنها دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن، وانصرنهم في العشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني وأناضت الوطن، واحفظنها دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن، وانصرنهم في العشايا والبكر.
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبعت فيها العصا وأروات الجيش من همير على معاش ومعاد وعلى ذرية وبطيء وظاهر أمررت كفا سبعت فيها العصا وأروات الجيش إن همير على معاش ومعاد وعلى ذريته وظاهر أمررت كفا سبحت فيها العصا وأروات الجيش بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذريته وباطن وظاهر صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم اغننا بالعلم والمعرفة وزينا بالحلم والبركة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية والسلامة يا ذا الجلال والعزة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين برحمتك يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أدنا الله وإياكم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selaku penggawa acara menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas segala kekurangan dan penjelasan. Akhirnya mari kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.